Belak-belakan bongkar dalang pandemi COVID-19, Siti Fadilah sebut Cina dan Amerika sebagai korban. Ex-Menteri Kesehatan Menkes Siti Fadilah Supari belak-belakan membongkar dalang dari pandemi COVID-19 yang telah menewaskan jutaan umat manusia hingga saat ini. Siti Fadilah menyebut pandemi COVID-19 saat ini banyak orang mengira dalangnya adalah Cina atau Amerika Serikat. Menurutnya, Cina maupun Amerika itu sebenarnya adalah korban dua-duanya. Demikian kata Siti Fadilah di channel YouTube Hersubeno Point yang dikutip Isu Bogor. Alasan Cina dan Amerika bukan biang kerok dari pandemi COVID-19 yang sudah menyusahkan penduduk dunia saat ini, karena hingga saat ini kedua negara terus berkelahi. Sejak infeksi itu COVID-19 pertama kali terjadi, masih antara Amerika dengan Cina masih berantem. Demikian kata Siti Fadilah. Siti Fadilah mengakui cara berpikirnya mungkin agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya yang menuding aktornya di antara kedua negara itu. Ini agak berbeda. Cina dan Amerika, dua-duanya adalah korban dari sesuatu kekuatan yang ia tidak tahu. Memang, lanjut Siti Fadilah, selama ini terkesan publik internasional pasti menuding Cina atau Amerika di balik pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau menurutnya, dalangnya adalah dari pihak ketiga yang ia tidak tahu. Siti Fadilah mengatakan dirinya tidak menceritakan di sini. Hal itu barangkali pandangannya sendiri, karena waktu flu burung, flu babi ini juga agak sama, sesuai. Saat ditanya, hingga saat ini banyak pihak yang masih mempertanyakan sebetulnya COVID-19 ini alamiah atau perang biologi. Secara tegas Siti Fadilah menyebutkan tidak alami. Siti Fadilah Supari menjawab bahwa jika dianalisa dari segi kesehatan, pandemi ini tidak alami dan ada yang mengaturnya, yaitu pihak ketiga. Dalam segi kesehatan yang ia lihat, pandemi saat ini yang ia kenal itu bukan pandemi biasa, bukan pandemi yang alami. Sebab, lanjut Siti Fadilah, pandemik atau pandemi yang dipahami selama ini harus memenuhi beberapa syarat. Maka dari itu, pandemi COVID-19 saat ini tidak seperti yang dipahaminya selama ini. Pandemik itu harus memenuhi syarat, misalkan infeksi dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Tapi sampai sekarang COVID-19 belum tahu dari mana asalnya. Setengah juta netizen Cina tanda tangani petisi desak WHO selidiki laboratorium Fort Detrick Amerika Serikat. Setengah juta netizen Cina telah menandatangani surat bersama atau petisi yang ditujukan kepada WHO pada Minggu 18 Juli 2021. Dalam petisi itu, netizen Cina menuntut WHO melakukan penyelidikan ke laboratorium Fort Detrick Amerika Serikat yang tutup mendadak. Hal itu mengundang tanya publik dunia karena pihak Amerika Serikat merahasiakan dan belum sempat menjadi sasaran pengawasan dari masyarakat internasional. Mereka percaya penyelidikan menyeluruh ke laboratorium Amerika Serikat dapat mencegah epidemi di masa depan. Langkah itu dilakukan ketika politisi dan media barat tertentu memicu babak baru kampanye kotor untuk menunjuk Cina sebagai biang keladi asal virus corona. Sekelompok netizen Cina menyusun surat terbuka bersama untuk meminta WHO menyelidiki Institut Penelitian Medis Angkatan Darat Amerika Serikat untuk penyakit menular atau USAMRIID di Fort Detrick, Maryland. Seperti dilansir dari Global Times yang dipercaya untuk memposting petisi itu, platform WeChat dan Weibo pada Sabtu untuk meminta tanggapan publik. Hingga saat ini telah berkumpul setengah juta tanda tangan dalam waktu 24 jam. Dalam surat itu bahwa untuk mencegah epidemi berikutnya, WHO harus memberi perhatian khusus pada laboratorium itu. Sebab laboratorium itu dikabarkan sedang melakukan penelitian tentang virus berbahaya atau bahkan pada senjata biokimia. Surat terbuka itu secara khusus mencatat laboratorium Fort Detrick yang menyimpan virus paling mematikan dan menular di dunia, termasuk Ebola, cacar, SARS, MERS, dan virus corona baru. Kebocoran salah satu dari mereka akan menyebabkan bahaya besar bagi dunia.
Tetapi, lab ini memiliki catatan buruk tentang keamanan. Ada skandal bakteri antraks dari lab yang dicuri menyebabkan keracunan pada banyak orang dan bahkan kematian. Telah terjadi insiden kebocoran di lab pada musim gugur 2019 tepat sebelum pecahnya epidemi COVID-19. Namun informasi terperinci telah dirahasiakan oleh Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Informasi yang diungkapkan oleh media Amerika Serikat telah mengkhawatirkan dunia dan beberapa mempertanyakan apakah virus corona baru dapat dikaitkan dengan laboratorium Amerika Serikat. USAMRIID ditutup sementara pada tahun 2019 setelah inspeksi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat. Meskipun lab misterius ini melaporkan alasan penutupan sebagai masalah infrastruktur yang sedang berlangsung dengan dekontaminasi air limbah. Dalam contoh baru-baru ini pada bulan Juni, sebuah studi penelitian yang dijalankan oleh Institut Kesehatan Nasional menemukan bukti infeksi COVID-19 di Amerika Serikat pada awal Desember 2019. Hal itu terjadi beberapa minggu sebelum infeksi pertama yang didokumentasikan di negara tersebut. Wuhan mencatat gejala COVID-19 paling awal di Cina dari seorang pasien pada 8 Desember 2019. Laboratorium rahasia Fort Detrick, surat bersama itu mengatakan bahwa yang lebih membingungkan adalah ketika Cina mengizinkan ahli virologi dari negara-negara barat dan bahkan media arus utama Amerika Serikat untuk mengunjungi Institut Virologi Wuhan. Lalu, kenapa Amerika Serikat belum juga membuka lab Fort Detrick? Apalagi membagikan data asli dengan negara termasuk Cina yang independen dari pengaruh geopolitik Amerika Serikat. Amerika Serikat bahkan dengan sengaja mengabaikan dan mendistorsi seruan orang-orang Cina untuk menyelidiki laboratorium Fort Detrick. Itu merujuk pada pertanyaan yang diajukan dalam surat itu sebagai teori konspirasi. Bahkan pada saat yang sama, mereka menggunakan rumor yang tidak dapat dipertahankan dan cacat untuk menyerang Institut Ilmu Pengetahuan Virologi Wuhan. Demikian isi surat terbuka tersebut. Mantan kepala ahli epidemiologi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina, Zheng Guang, kepada Global Times mengatakan bahwa para ahli WHO telah membuat evaluasi. Evaluasi mereka itu tentang teori kebocoran lab Wuhan selama perjalanan mereka ke Cina, sehingga kecurigaan tentang hipotesis ini harus diwaspadai. Namun pertanyaan tetap ada untuk laboratorium lain mengenai apakah virus itu bocor dari mereka. Dia percaya bahwa Amerika Serikat harus diprioritaskan dalam penyelidikan tahap berikutnya karena negara itu lambat untuk menguji orang pada tahap awal. Amerika Serikat juga memiliki banyak laboratorium biologi di seluruh dunia.